Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 16 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar berketetapan di dalam hati kami untuk menurut kepada Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Yvonne Ayorbaba. Kepada Ibu Yvonne, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Bacaan kita pada pagi hari ini berjudul Karakter yang Disetujui Surga, 16 Maret 2026. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Yesus yang mulia surga telah meninggalkan teladan bagi kaum muda. Ia bekerja di bengkel Nazaret untuk mencari nafkah sehari-hari. Ia tunduk kepada orang tuanya, tidak menuntut mengatur waktunya sendiri atau mengikuti kehendaknya sendiri. Dengan hidup yang penuh kemudahan dan pemanjaan diri, seorang muda tidak akan pernah mencapai keunggulan sejati, baik sebagai manusia maupun sebagai orang Kristen. Allah tidak menjanjikan kemudahan, kehormatan, atau kekayaan dalam pelayanannya. Tetapi ia menjamin bahwa segala berkat yang diperlukan akan menjadi milik kita, disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Markus 10 ayat 30. Kristus tidak menerima apapun yang kurang dari penyerahan sepenuhnya kepada pelayanannya. Inilah pelajaran yang harus dipelajari setiap orang. Kita memiliki contoh nyata tentang kuasa prinsip rohani yang teguh. Lubang singa yang menganga tidak dapat menghentikan Daniel dari doa hariannya. Dan perapian yang menyala tidak dapat membuat Sadrak dan kawan-kawannya sujud kepada patung yang didirikan Nebukadnezar. Pemuda yang memiliki prinsip teguh akan menolak kesenangan, menantang penderitaan, bahkan menghadapi lubang singa dan perapian yang menyala-nyala daripada ditemukan tidak setia kepada Allah. Lihatlah karakter Yusuf. Kesuciannya diuji dengan keras, tetapi kemenangannya sempurna. Dalam setiap ujian, pemuda yang mulia itu bertahan. Prinsip luhur yang tak tergoyahkan tampak dalam setiap pencobaan. Tuhan menyertainya dan firman-Nya menjadi hukum. Mereka yang mempelajari Alkitab berunding dengan Allah dan bergantung pada Kristus akan mampu bertindak bijaksana setiap saat dalam segala keadaan. Prinsip yang baik akan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jika kebenaran untuk masa kini diterima dengan sepenuh hati dan menjadi dasar karakter, maka itu akan menghasilkan keteguhan tujuan yang tidak dapat digoyahkan oleh daya tarik kesenangan. Kebiasaan yang berubah-ubah, cemooh orang duniawi, atau teriakan hati untuk memanjakan diri, hati nurani harus terlebih dahulu diterangi. Kehendak harus ditentukan. Kasih akan kebenaran dan keadilan harus berkuasa dalam jiwa, dan akan tampak karakter
yang disetujui surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Ibu Ivon. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Salah satu ayat yang sering disalahartikan adalah Daniel 1 ayat 8 yang berbunyi, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Lalu Daniel minta kepada pemimpin pegawai istana untuk memberi mereka makan sayur dan minum air. Seringkali ayat ini dijadikan dasar untuk pola hidup vegetarian. Supaya jangan salah fokus, perhatikan yang Roh Nubuat jelaskan berikut ini dalam manuskrip 13, tahun 1900 paragraf 13. Allah bekerja sama dengan usaha manusia. Daniel dapat saja berkata, tentu saja, aku harus makan seperti yang diperintahkan raja. Tetapi sebaliknya, ia memutuskan untuk menurut Allah, dan Allah segera mulai membantunya. Jadi, ketika Anda bertekad untuk menuruti perintah ilahi, Allah akan bekerja sama dengan Anda, menjadikan Anda saksi yang disetujui sorga. Kristus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Inilah pekerjaan Anda untuk mencapai kesempurnaan karakter. Daniel makan sayur dan minum air bukan semata-mata mengajarkan pola makan vegetarian, tetapi memberi teladan kepada kita bahwa saat kita menurut kepada Allah, maka Allah segera membantu kita. Perhatikan Daniel berkata dalam Daniel 1 ayat 12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Jadi, hanya untuk 10 hari, dan itu sebagai pembuktian bahwa Allah bekerja bersama-sama mereka. Fokus dari teladan Daniel dan teman-temannya bukan menu makanan, tetapi menurut kepada kehendak Allah dan bekerja sama dengan Allah. Bila mengikuti pola makan sehat, maka tidak cukup hanya makan sayur dan minum air. Sebab Allah sendiri berkata dalam Kejadian 1 ayat 29, Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi, fokusnya bukan menu makanan, yaitu sayur dan air, sebab Allah sendiri menyatakan bahwa makanan manusia adalah biji-bijian. Jadi, Allah sendiri menyatakan bahwa makanan kita adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji serta buah yang berbiji. Karenanya, fokus yang dinyatakan oleh kehidupan Daniel melalui percobaan 10 hari itu bukan menu makanan, yaitu sayur dan air, namun penurutan kepada Allah. Demikian juga dengan bangsa Israel, selama 40 tahun di padang belantara hanya makan mana. Saat mereka menurut kepada Allah, maka meski hanya makan mana, mereka tetap sehat. Tetapi begitu mereka ingin makan makanan Mesir, mereka jatuh sakit dan tidak sedikit yang mati. Mengapa kita perlu pahami tentang hal ini? Sebab perubahan karakter itu bukan sekedar berubah pola makan. Karakter kita berubah bukan karena sudah vegetarian. Pengalaman Daniel tersebut mengajarkan kepada kita bahwa penurutan kepada Allah yang utama, dan itulah yang mengubahkan karakter kita. Bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Allah. Dan dalam Child Guidance halaman 166 paragraf 4 dikatakan, orang tua Daniel telah mendidiknya sejak kecil untuk memiliki kebiasaan pengendalian diri yang ketat. Mereka mengajarinya bahwa ia harus mengikuti hukum alam dalam semua kebiasaannya, bahwa makan dan minumnya memiliki pengaruh langsung terhadap alamnya fisik, mental, dan moralnya, dan bahwa ia bertanggung jawab kepada Allah atas kemampuannya. Karena ia menganggap semua itu sebagai anugerah dari Allah dan tidak boleh dengan tindakan apapun mengecilkan atau melumpuhkannya. Sebagai hasil dari pengajaran ini, hukum Allah ditinggikan dalam pikirannya dan dihormati dalam hatinya. Jadi, penurutan kepada Allah dan orang tua yang membuat Daniel berketetapan hatinya
untuk tidak makan makanan raja, dan sebagai bukti bahwa Allah bekerja sama dengan Daniel, dia minta untuk dites 10 hari, hanya makan sayur dan minum air. Dan oleh bantuan Allah, setelah 10 hari dikatakan, perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Bisa lihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup Daniel. Hanya makan sayur dan minum air, Daniel dan teman-temannya lebih gemuk dari yang lain. Itu bukan karena pekerjaan Daniel, tetapi kasih karunia Allah kepada Daniel yang berketetapan hati untuk menurut kepada Allah. Inilah karakter yang disetujui sorga. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 83 paragraf 3. Lubang singa yang menganga tidak dapat menghentikan Daniel dari doa hariannya, dan perapian yang menyala tidak dapat membuat Sadrak dan kawan-kawannya sujud kepada patung yang didirikan Nebukadnezar. Pemuda yang memiliki prinsip teguh akan menolak kesenangan, menantang penderitaan, bahkan menghadapi lubang singa dan perapian yang menyala-nyala daripada ditemukan tidak setia kepada Allah. Lihatlah karakter Yusuf. Kesuciannya diuji dengan keras, tetapi kemenangannya sempurna. Dalam setiap ujian, pemuda yang mulia itu bertahan. Prinsip luhur yang tak tergoyahkan tampak dalam setiap pencobaan. Tuhan menyertainya dan firman-Nya menjadi hukum. Allah bekerja sama dengan mereka yang menuruti hukum-Nya, seperti Daniel dan teman-temannya, serta Yusuf. Jadi, Daniel meminta makan sayur dan minum air selama 10 hari, bukan untuk mengajarkan menu vegetarian, tetapi mengajarkan kepada kita pentingnya penurutan kepada Allah. Sebab meski hanya makan sayur dan minum air, Daniel dan teman-temannya menjadi lebih gemuk dan lebih pintar. Itu bukan hasil usaha Daniel, tetapi kasih karunia Allah kepada umat-umatnya yang menurut. Karenanya, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 13 tahun 1900 paragraf 13. Takut akan Allah ada di hadapanku, aku mengasihi Allah, dan aku akan menuruti perintah-Nya. Bertindaklah seperti ini, dan kamu akan menerima kekuatan pikiran. Allah akan menguatkanmu seperti Dia menguatkan Daniel. Inilah rahasia karakter Daniel. Dia takut akan Allah, karena Daniel mengasihi Allah, dan karenanya menuruti akan perintah Allah dalam hidupnya. Dan demikianlah Yesus. Maranatha halaman 83 paragraf 2 berkata, Yesus Sang Mulia Sorga telah meninggalkan teladan bagi kaum muda. Ia bekerja di bengkel Nazaret untuk mencari nafkah sehari-hari. Ia tunduk kepada orang tuanya, tidak menuntut mengatur waktunya sendiri atau mengikuti kehendaknya sendiri. Sebagaimana Daniel, Yesus menurut kepada kehendak orang tuanya. Dan terlebih, Yohanes 6 ayat 38 berkata, Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Itu sebabnya Yesuslah teladan kita. Sebab oleh penurutannya kepada Bapa-Nya, Yesus membentuk karakter sempurna. Dan karakter sempurna tersebut diberikan kepada kita yang menurut kepada Yesus, dan karakter Kristus itulah yang disetujui sorga. Karenanya, biarlah kita semua berketetapan di dalam hati untuk menurut kepada Allah. Maka Allah bekerja sama dengan kita untuk pembentukan karakter yang disetujui sorga di dalam anak-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini, bahwa masing-masing kami perlu untuk memiliki karakter yang disetujui oleh sorga. Dan satu-satunya cara adalah dengan menuruti akan kehendak-Mu ya Allah di dalam anak-Mu. Sebab Yesuslah satu-satunya manusia di dunia ini yang telah menuruti akan hukum-Mu dengan sempurna. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki rohnya Kristus, maka Kristus hadir dalam hati kami, dan hidup kami diubahkan hari demi hari, jadi serupa dengan Dia, sehingga pada waktu Yesus datang kedua kali, kami didapati memiliki karakter yang disetujui oleh sorga.
beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.